Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyoman Widya Aprilia dengan NIM 1914201048. Saya dari Prodi S1 Keperawatan ITKes Bali. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan salah satu tindakan yaitu pemeriksaan fisik umum. Nah, dalam pemeriksaan fisik umum ini meliputi pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital dan GCS serta pemeriksaan antropometri. Adapun tujuan dari pemeriksaan fisik umum ini yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi secara dini masalah kesehatan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan atau suatu gangguan yang dirasakan oleh pasien atau yang telah dikeluhkan. Dan yang terakhir yaitu mampu melakukan rujukan dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya jika ditemukan masalah kesehatan atau status kesehatan. Adapun alat yang digunakan yang pertama yaitu troli 1 buah, timbangan 1 buah, mikrotois 1 buah, pita pengukur 1 buah, matelin atau pita pengukur LILA 1 buah, penggaris 30 cm 1 buah, termometer air raksa, pelumas, stetoskop, tensimeter, jam tangan dengan detik atau layar digital, pinset dan tempatnya, tisu atau kasa, kapas alkohol, sarung tangan, masker, bengkok, baki atau nampan, serta buku catatan atau alat tulis. Dalam pemeriksaan ini, aspek-aspek yang perlu diperhatikan yang pertama menilai respon membuka mata dari si pasien dengan skor tertinggi 4 dan terendah 1. Kemudian yang kedua menilai respon bicara atau verbal dari si pasien, skor tertinggi 5 dan terendah 1. Kemudian yang terakhir menilai respon motorik dari si pasien dengan skor tertinggi 6 dan terendah 1. Yang pertama, lakukan cuci tangan dan gunakan APD seperti handscoon dan masker. Nah, yang pemeriksaan pertama kita mulai dari respon membuka mata si pasien, di mana skor tertingginya 4, yang mana dalam skor 4 ini pasien membuka mata tanpa adanya rangsangan ataupun suruhan dari perawat. Nah, seperti ini. Skor 3, di mana pasien membuka mata dengan adanya perintah dari perawat. Ibu, bisa tolong buka matanya? Baik, seperti ini. Kemudian, skor 2 di mana pasien membuka mata dengan diberi rangsangan di bagian sternum oleh perawat. Bu, bisa tolong buka matanya? Baik, seperti ini. Selanjutnya yaitu skor terendah, yaitu 1, di mana pasien tidak memberikan respon apapun setelah diberi rangsangan dan perintah. Bu, bisa tolong buka matanya? Bu, seperti demikian. Lanjutkan pada menilai respon verbal atau bicara si pasien, dimulai dari skor tertinggi, yaitu pasien dapat berbicara atau menjawab pertanyaan dari perawat dengan baik dan benar. Ibu namanya siapa? Ani. Ibu dari mana? Tabanan. Baik, seperti demikian. Di mana pasien menjawab tapi dengan perasaan bingung. Ibu dari mana? Tabanan. Ibu kenapa tadi? Jatuh. Baik, seperti demikian. Kemudian skor 3 di mana pasien menjawab dengan ngawur atau tidak dengan baik. Bu, ibu namanya siapa? Putra. Ibu dari mana? Dari rumah. Baik, seperti demikian. Skor 2, pasien memberi respon atau menjawab dengan hanya mengerang. Ibu dari mana? Ibu sudah makan? Seperti demikian. Kemudian skor terendah yaitu 1, di mana pasien tidak memberi respon apapun. Ibu dari mana? Seperti demikian.
Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menilai respon motorik. Nah, dimulai dari skor yang tertinggi, di mana pasien dapat menggerakkan seluruh otot motoriknya apa yang diperintahkan oleh si perawat. Seperti, Bu, apakah Ibu bisa mengangkat tangan kanan? Mohon diangkat, Bu. Tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri. Baik, seperti itu. Kemudian, skor 5, di mana saat pasien diberi rangsangan oleh perawat, si pasien dapat menepis. Seperti itu. Kemudian pada skor 4, di mana pasien dapat menghindar rangsangan dari si perawat. Seperti itu. Kemudian pada skor 3, pasien merespon dengan fleksi abnormal. Seperti itu. Kemudian pada skor 2, pasien mengalami atensi abnormal. Baik, seperti itu. Dan skor terendah yaitu 1, di mana pasien tidak memberikan respon apapun setelah diberi rangsangan apapun, pasien tidak merespon. Seperti, Bu bisa mengangkat tangan, Bu. Baik, seperti itu. Nah, setelah selesai melakukan pemeriksaan, jangan lupa untuk melepaskan APD dan cuci tangan kembali. Setelah selesai, jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil dan tindakan apa yang telah dilakukan pada pasien. Selamat siang, Bu. Iya. Benar dengan Ibu Sri? Iya, benar. Perkenalkan, saya perawat Widya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Tujuan dari tindakan ini untuk mengetahui bagaimana suhu tubuh Ibu dan lain sebagainya, ya, Bu. Nah, sebelumnya waktu yang diperlukan di sini kurang lebih 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Untuk sebentar ya, Bu, saya akan mencuci tangan dan menggunakan APD dulu. Selanjutnya, jaga privasi klien atau dengan cara menutup sampiran yang ada di area. Yang pertama saya akan periksa, yaitu suhu tubuh, ya, Bu. Permisi sebelumnya, apakah Ibu bisa memasak sendiri atau saya bantukan? Bisa. Sembari menunggu hasil dari pengukuran suhu tubuh Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi dan nafas Ibu, ya, Bu. Baik, normal ya, Bu. Pernapasan Ibu juga normal. Kemudian saya akan lihat hasil dari pengukuran suhu tubuh Ibu. Normal ya, Bu, 36,5. Kemudian bersihkan termometer menggunakan kasa alkohol yang berisi alkohol. Kemudian letakkan pada tempatnya. Yang terakhir, saya akan melakukan pengecekan tensi Ibu, ya. Maaf, Ibu. Jangan lupa untuk gunakan stetoskop.
tensi ibu normal ya, 110/80. Setelah itu rapikan alat-alat yang digunakan. Jangan lupa untuk cuci tangan dan melepaskan APD kembali. Baiklah Bu, dari hasil pemeriksaan tadi didapatkan hasil suhu tubuh Ibu normal 36,5, kemudian nadi Ibu juga normal 70, kemudian pernafasan Ibu juga normal 20, dan tensi Ibu normal 110/80. Setelah itu, jangan lupa untuk evaluasi perasaan pasien. Setelah saya lakukan tindakan, bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu merasa nyaman? Baiklah, setelah itu jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan. Permisi. Selamat siang, silahkan duduk Bu. Apa benar dengan Ibu Sri? Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Widya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan antropometri yang meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan atas Ibu. Waktu yang diperlukan kurang lebih 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Baiklah. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya Ibu melepaskan barang atau apapun yang Ibu gunakan saat ini, seperti jam tangan, handphone, dan lain sebagainya. Sembari menunggu Ibu melepaskan semuanya, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menggunakan handscoon. Dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Baiklah, yang pertama kita lakukan pemeriksaan berat badan terlebih dahulu ya Bu. Silakan naik ke timbangan. Pastikan angka timbangan itu berada di 0. Baiklah, beratnya 69 ya Bu. Silakan turun. Naik kembali. Langkah tersebut dilakukan 3 kali. Dan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tinggi badan ya Bu. Silahkan ke arah sini. Pastikan pasien atau klien punggung, kepala, dan yang di sekitarnya di belakang ini menempel pada dinding. Dan pastikan juga alat yang digunakan menempel pada dinding. Tingginya 165 ya Bu. Lakukan pemeriksaan itu sebanyak 3 kali juga dan ambil rata-ratanya. Yang terakhir kita akan melakukan pengukuran lingkar lengan atas ya Bu. Silahkan duduk. Yang pertama, ukur lengan atas. Dari sini ya. Sini. Panjangnya 35 cm. Lakukan sebanyak 3 kali dan ambil rata-ratanya. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk mengukur lingkar lengan atas. Lingkar lengan atasnya 31 ya Bu. Setelah selesai melakukan pemeriksaan seluruhnya, jangan lupa untuk melepaskan APD dan cuci tangan kembali. Setelah selesai cuci tangan, jangan lupa untuk membacakan atau memberitahukan kepada pasien untuk hasil dari pemeriksaannya.
Baiklah Bu, setelah selesai pemeriksaan didapatkan hasil bahwa berat badan Ibu 69 kg, tinggi badan 165 cm, panjang lengan atas 35 cm, dan lingkar lengan atas Ibu 31 cm. Apa ada yang ingin Ibu tanyakan? Untuk saat ini belum. Baiklah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pemeriksaan tadi? Terima kasih Bu. Setelah itu jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil tindakan. Nah, demikian tadi hasil video demonstrasi yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.